Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Di era digital yang kian pesat, data pribadi telah menjelma menjadi komoditas paling berharga. Seperti halnya minyak dan emas, data di era digital membuat banyak pihak tergiur, sampai tergoda memperjualbelikan untuk tujuan tertentu. Kebocoran data terbaru menimpa Lazada. Sebanyak 1,1 juta data pengguna supermarket besutannya Redmart diretas akhir Oktober lalu. Data yang dibobol seperti nama, email, alamat, password, dan sebagian kartu kredit. Bukan hanya menimpa e-commerce, kebocoran juga menimpa industri keuangan digital. Platform Cermati mendeteksi 2,9 juta data pengguna yang dibobol. Data itu dijual senilai $2.200 Amerika Serikat atau berkisar 31 juta rupiah. Kasus yang menimpa Lazada dan Cermati kian menambah daftar pembobolan data yang terjadi. Peretasan pada Tokopedia bulan Mei 2020 lalu terbilang cukup besar, sebanyak 91 juta akun. Resiko kejahatan cyber, misinformasi, dan transaksi error, serta penyalahgunaan data pribadi. Apalagi, regulasi non-keuangan perbankan tidak seketat regulasi perbankan. Oleh karena itu, pelaku industri fintech perlu memperkuat tata kelola yang lebih baik dan akuntabel, serta memitigasi berbagai risiko yang muncul. Sebenarnya rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia sudah dimulai sejak 2012. Tapi hingga kini aturan tersebut masih belum juga gol. Banyaknya regulasi yang terkait disebut-sebut menjadi penyebabnya. RUU itu mengatur tentang definisi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pengiriman, dan lembaga berwenang yang mengatur data pribadi hingga sanksi. Tentang definisi data pribadi saja, setidaknya ada 32 macam. Artinya pemerintah harus bekerja keras untuk menyatukan persepsi terkait perlindungan data pribadi. Belum lagi membahas soal hak kepemilikan dan sanksi hukum yang boleh dibilang cukup krusial. Sementara aturan hukum yang ada dinilai masih kurang menggigit, sehingga kasus serupa dikhawatirkan masih akan terjadi. Kami yakin ini undang-undangnya udah ada di DPR, draftnya DPR, kita tinggal dorong supaya cepat. Karena sekarang ini kalau ada penyalahgunaan data pribadi, ini deliknya adalah delik penipuan atau delik private, ya, bukan pidana. Ini kurang bisa menggigit dan memberikan efek jera kepada orang-orang yang bisa menyalahgunakan data pribadi. Saat ini, proses pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi masih berlangsung dengan DPR. Pada Oktober lalu, Kominfo mengeluarkan PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Namun sayang, aturan ini menuai kritik karena mengizinkan data bisa disimpan di luar Indonesia. Kominfo sudah menyiapkan, kita sudah merevisi yang namanya PP 82 menjadi PP 71. Itu adalah kerangka landasan kita membangun ruang digital kita. Dan hal yang penting sekarang ini adalah bagaimana melindungi masyarakat terkait data pribadinya, yang pastinya di ruang digital itu pasti kalau orang Jawa bilang seliweran. Begitu kita masuk ke ruang digital, data pribadi kita sudah diminta. Nah, RUU ini sudah mulai dibahas dengan DPR, diharapkan jadi siapapun mengendalikan data pribadi itu harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Penantian RUU Perlindungan Data Pribadi seperti oase di tengah maraknya kasus kebocoran data yang terjadi. Sanksi yang tegas diharapkan bisa menekan bertambahnya kasus-kasus baru. Jangan sampai kebocoran data yang intens membuat panik masyarakat. Apalagi bila menyangkut masalah finansial. Gerak cepat perlu dilakukan segera. Tim Liputan CNBC Indonesia.